Pada suatu hari yang cerah sekali, sampai matahari seperti sengaja ingin ikut bergosip tentang penduduk kota, Abu Nawas berjalan santai di pasar. Perutnya berbunyi kruk-kruk dengan suara yang begitu lantang sampai seekor ayam lewat menoleh mengira itu panggilan kawin. Abu Nawas mengusap perutnya. Wah, perutku protes seperti demonstrasi kenaikan harga roti, gumamnya. Di tengah keramaian pasar, berdirilah sebuah warung makanan yang terkenal. Bukan karena masakannya enak, tapi karena pemiliknya terkenal sebagai pedagang paling kikir dalam 7 kerajaan, 12 provinsi, 18 dusun, dan 1 kampung sebelah. Nama pedagang itu adalah Tuan Kikir bin Hemat bin Pelit bin Pelitullah. Warungnya selalu ramai, bukan pembeli. Tapi orang-orang yang lewat dan menelan ludah sambil membayangkan betapa enaknya aroma masakannya. Saking pelitnya, untuk mencium aroma makanan di warung itu pun orang bisa merasa seperti melakukan kejahatan. Ketika Abu Nawas lewat, hidungnya langsung diserbu oleh aroma sup daging, nasi kebuli, roti panas, dan ayam panggang yang begitu lezat, sampai-sampai udara saja seperti ingin makan. Hidungnya bergetar seperti antena belalang. Perutnya berbunyi lebih kencang lagi. Kruk! Tuan Kikir melihatnya dan berkata, "Kalau mau makan, bayar dulu. Jangan cuma mencium aroma seperti pelanggan-pelanggan pengangguran lainnya." Abu Nawas tersenyum ramah. "Tenang Tuan Kikir, aku membeli roti dari penjual sebelah." Ia pun membeli sepotong roti polos, keras, dan kering. Saking keringnya, kalau dilempar ke tembok bisa memantul balik mengenai pemiliknya. Setelah itu, Abu Nawas berdiri tepat di depan warung Tuan Kikir, mengangkat roti itu tinggi-tinggi seperti sedang menyembah dewa makanan, lalu menghirup aroma masakan Tuan Kikir sedalam-dalamnya. Hingga matanya terpejam, hingga jiwanya seperti melayang ke langit ketujuh, hingga roti di tangannya ikut basah oleh air liurnya sendiri. Ah, enaknya! Ini baru roti beraroma surga. Tuan Kikir langsung melompat seperti kucing diinjak ekornya. Hei, apa yang kau lakukan di depan warungku?" "Aku makan roti," jawab Abu Nawas sambil tetap menghirup aroma sup. "Itu pencurian," bentak Tuan Kikir. "Kau mencuri aroma makananku." "Pencurian?" Abu Nawas mengangguk dramatis. "Oh maaf, aku tidak sadar aromamu dijual juga." "Tentu saja dijual, semuanya dijual. Bahkan kalau bisa, udara di warungku juga aku jual." Tuan Kikir menepuk dadanya bangga. Begitu ya?" Abu Nawas mengusap janggutnya, pura-pura berpikir. "Baiklah, kalau begitu kau ingin dibayar? Tentu, kau mencium aromaku, bayar aromanya." Tentu, kata Abu Nawas sambil merogoh saku jubahnya. Penduduk pasar mulai berkumpul. Mereka tahu ini akan jadi hiburan gratis. Bahkan, pedagang sayur sampai menutup tokonya demi menonton. Seekor kambing pun berhenti mengunyah rumput, penasaran. Abu Nawas mengeluarkan uang koin, mengilap, besar, dan berat, lalu menggoyang-goyangkannya perlahan. Ting, ting, ting. Suara itu bergema begitu indahnya, sampai-sampai kucing yang lewat mengira itu musik pembuka acara makan besar. Tuan Kikir menelan ludah. "Ah, itu dia, uangnya. Cepat berikan padaku." "Tunggu," kata Abu Nawas sambil kembali menggoyangkan koin itu. Ting, ting, ting. "Mengapa kau hanya menggoyangkannya?" teriak Tuan Kikir. "Aku mau uangnya, bukan suaranya." Abu Nawas tersenyum lebar. "Tuan Kikir," katanya perlahan, "kau mencium aroma uangku, bukan?" "Ya, bukan. Maksudku, sama seperti aku mencium aroma makananmu. Jadi, aroma makanan dibayar dengan aroma uang." Penduduk pasar langsung meledak tertawa. Ada yang sampai jatuh, ada yang tepuk tangan, ada juga yang tertawa sambil mengelap air mata. Bahkan, ayam pasar pun ikut berkokok seolah-olah berkata, "Rasain pelit."
Tuan Kikir berdiri membeku. Wajahnya merah seperti tomat, lalu pucat seperti kapur, lalu berubah warna seperti bunglon stres. Aku tidak terima, ini tidak adil." Abu Nawas menunduk hormat dan berkata, "Tenanglah Tuan Kikir. Jika kau merasa dirugikan, silahkan laporkan pada hakim kerajaan." Keesokan harinya, Tuan Kikir benar-benar melapor kepada hakim. Maka, Abu Nawas dipanggil ke pengadilan. Ruangan sidang penuh, semua orang ingin melihat bagaimana kelanjutannya. Bahkan, hakim terlihat menahan senyum karena sudah mendengar gosipnya dari pegawai dapur. Hakim bertanya, "Abu Nawas, benarkah kau hanya membayar aroma makanan dengan suara uang?" "Benar, Yang Mulia." "Dan kau, Tuan Kikir, benar ingin dibayar?" tanya hakim. "Tentu, ia mencuri aromaku." Hakim mengetuk meja. "Baik, aku sudah memutuskan." Semua menahan nafas, karena Abu Nawas hanya mencium aroma makanan, dan Tuan Kikir hanya mendengar suara uang, maka transaksi sudah sesuai. Kasus ditutup. Seluruh ruangan meledak tertawa. Tuan Kikir pulang dengan wajah seperti kain kusut, sementara Abu Nawas keluar dari pengadilan sambil melambaikan tangan seperti pahlawan. Sejak hari itu, setiap kali seseorang lewat depan warung Tuan Kikir, mereka akan menghirup aroma makanan sambil sengaja menggoyang uan koin. Ting, ting, ting. Dan Tuan Kikir hanya bisa menggeretakkan gigi. Terima kasih telah mendengarkan cerita Abu Nawas di Abu Nawas Stories Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Jika ada cerita Abu Nawas yang ingin kawan-kawan dengar atau ingin kami ceritakan kembali, silahkan posting komentar ya. Terima kasih.